1. Class action. Class action merupakan gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok atau kelas representatif. Tujuan class action. Yang pertama, mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan. Yang kedua, mengaktifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak. Unsur-unsur class action yang pertama adalah gugatan secara perdata, yang kedua wakil kelompok, yang ketiga anggota kelompok atau class members, yang keempat adanya kerugian, yang kelima kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Syarat mengajukan gugatan. Yang pertama, adanya sejumlah anggota yang besar. Yang kedua, adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan. Tiga, ada kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. 4. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok. Karakteristik class action: yang pertama, untuk dan atas nama kelompok. Yang kedua, tidak memerlukan surat kuasa. Yang ketiga, tidak perlu disebutkan secara individual identitas anggota kelompok. Yang keempat, kesamaan penderitaan. Yang kelima, kesamaan kepentingan. Jenis-jenis class action. 1. Plaintiff class action dan defendant class action. Yang kedua, public class action dan private class action. Yang ketiga, true class action, hybrid class, dan superior class. Konsep hak gugatan class action: yang pertama, kesamaan kepentingan, dan yang kedua, kesamaan penderitaan. Yang ketiga, kesamaan tujuan. Dasar hukum gugatan class action. Dasar hukum dari gugatan class action adalah Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Class action telah ada dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 1997, Undang-Undang Nomor 8 1999, Undang-Undang Nomor 18 1999, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Keuntungan dan kerugian class action. Yang pertama, ada keuntungan. 1. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis. Yang kedua, akses terhadap keadilan. Yang ketiga, mendorong bersikap hati-hati dan merubah sikap pelaku pelanggaran. Dan kerugian class action adalah yang pertama, kesulitan dalam mengelola. Yang kedua, dapat menyebabkan ketidakadilan. Yang ketiga, dapat menyebabkan kebangkrutan pada tergugat. Dan terakhir, publikasi gugatan class action dapat menyudutkan pihak tergugat. Syarat formil yang terbagi menjadi 3 poin, ada kelompok, kesamaan fakta atau dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan. Yang pertama, adanya kelompok atau class. Perwakilan kelompok yang bercirikan mengatasnamakan wakil kelompok boleh satu orang atau beberapa orang, merupakan kuasa menurut hukum mandatori dan dapat menunjuk kuasa. Yang kedua, anggota kelompok atau class members, jumlahnya banyak, bisa dideskripsikan, tidak perlu diidentifikasikan secara individual. Kesamaan fakta atau dasar hukum. Adanya kesamaan fakta, kesamaan hukum yang dilanggar, dan perbedaan dimungkinkan bila tidak substansial dan prinsipal serta tidak bersifat persaingan kepentingan, misal perbedaan jumlah ganti rugi. Kesamaan jenis tuntutan. Mengalami kerugian yang sama merupakan rangkaian dari kesamaan kepentingan atau common interest dan kesamaan penderitaan. Formulasi gugatan class action dibagi menjadi 2. Yang pertama, persyaratan umum berdasarkan hukum acara. Yang kedua, gugatan khusus berdasarkan pasal 3 Perma, yaitu identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, definisi kelompok, anggota kelompok untuk pemberitahuan, posita yang jelas dan rinci, penegasan subkelompok, tuntutan atau petitum tentang ganti rugi. Proses pemeriksaan class action. Yang pertama, pemeriksaan awal atau pasal 5 Perma nomor 1 tahun 2002. Yang kedua, pemeriksaan biasa atau sama dengan gugatan perdata konvensional. Pemeriksaan awal class action. Yang pertama, pemeriksaan sah atau tidaknya persyaratan gugatan yang diajukan. Yang kedua, hakim memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan class action. Yang ketiga, merujuk dan bertitik tolak dari pasal 2 Perma, yaitu ada kelompok, kesamaan fakta atau dasar hukum, kesamaan jenis tuntutan. Yang keempat, putusnya berupa
penetapan sah atau tidak sah. Sah berarti memberi izin berperkara melalui class action, tidak sah berarti memerintahkan pemeriksaan dihentikan. Selanjutnya perdamaian dalam class action. Yang pertama pasal 6 Perma nomor 1 tahun 2002 hakim wajib menamaikan. Yang kedua dituangkan dalam putusan perdamaian yaitu tertutup upaya hukum banding dan kasasi. 2 final and binding. 3 melekat kekuatan pemberitahuan dalam class action. Yang pertama dilakukan oleh wakil kelompok, yang kedua melalui media cetak atau secara langsung. Yang ketiga, gugatan sah wajib diberitahukan wakil kelompok kepada anggota kelompok. Dan yang terakhir, gugatan dikabulkan wajib disampaikan untuk pendistribusian ganti rugi. Ada beberapa isi pemberitahuan. Yang pertama, nomor gugatan, penjelasan singkat kasus perkara, pendefinisian kelompok, implikasi sebagai anggota kelompok, kemungkinan anggota kelompok keluar, waktu pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan, alamat tujuan pernyataan keluar, dan yang terakhir, tempat penyediaan. Pernyataan keluar class action. Yang pertama, suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan atau pihak penggugat oleh anggota kelompok. Yang kedua, pihak secara hukum tidak terikat dengan putusan atau gugatan perwakilan kelompok. Yang terakhir, tidak nep is in idem baginya. Putusan pengadilan dalam class action. Yang pertama menolak seluruh gugatan, yang kedua mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya, yang terakhir menyatakan gugatan tidak dapat diterima.